Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Dalam masa pandemi seperti saat ini, tingkatkan terus kesehatan dan imunitas tubuh ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 4B, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat belajar. Tema 4B, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual, PPKN, hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. IPA, berbagai sumber energi. IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya. SPDP, tempo dan tinggi rendah nada. Aktivitas yang menggunakan energi, antara lain petani garam memanfaatkan energi panas matahari, dan penggunaan setrika listrik memanfaatkan energi listrik. Bisa dilihat dalam gambar ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Penghasil energi disebut sumber energi. Macam-macam energi antara lain energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi biogas. Energi angin bermanfaat untuk menggerakkan kincir angin dan perahu layar. Belanda merupakan negara yang banyak menggunakan teknologi kincir angin, sehingga disebut sebagai negeri kincir. Energi angin banyak digunakan sebagai pembangkit listrik yang kemudian disingkat menjadi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Penggunaan energi angin menggunakan kincir angin yang dihubungkan menggunakan generator ataupun turbin untuk menggerakkan sesuatu. Berikut ini teks tentang sumber energi yang berjudul Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Matahari sebagai sumber panas membuat bumi menjadi hangat sehingga dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, dari teks tersebut kita dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya yaitu matahari sebagai sumber energi. Untuk gagasan pendukungnya yaitu pemanfaatan matahari sebagai sumber energi cahaya, pemanfaatan cahaya matahari pada panel surya, dan manfaat matahari sebagai sumber energi panas. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Berikut ini penjabaran mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup. Sumber daya alam ada dua, sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Contohnya adalah hutan tropis dan persawahan. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini sangat terbatas, maka kita harus menggunakan dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Contohnya batu bara dan minyak bumi.
Sumber daya alam harus dijaga dan dilestarikan agar dapat terus dimanfaatkan, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, misalnya pada daerah pantai dan pegunungan. Pada daerah pantai, penduduk biasanya berprofesi sebagai nelayan atau petani garam. Untuk daerah pegunungan, biasanya penduduk berprofesi sebagai petani atau peternak hewan. Perlu diketahui, ada 5 daerah penghasil garam terbesar di Indonesia, antara lain Cirebon, Sampang, Madura, Pati, Indramayu, dan Sumeneb, Madura. Air merupakan sumber energi bagi kehidupan. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan air bersih dan mendapatkan cukup air untuk kebutuhan. Namun, kita juga memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan sumber air bersih. Berikut ini pengertian mengenai hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang harus dimiliki juga didapatkan oleh setiap orang. Hak juga dapat diartikan sesuatu yang benar menjadi milik kita dan tergantung kepada diri kita sendiri. Sekarang pengertian mengenai kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus memperhatikan hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Contoh, hak menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan, misalnya menyalakan lampu, menyetrika, menyalakan TV, dan sebagainya. Kewajiban melakukan penghematan listrik, misalnya menyalakan lampu pada tempat yang digunakan dan mematikannya kembali apabila telah selesai, menyetrika, dan menyalakan TV sesuai dengan kebutuhan. Contoh kewajiban menjaga dan menghemat energi. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian ke tempat yang tidak terlalu jauh. Lebih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Contoh hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban, memperoleh sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Contoh poster menghemat energi, yaitu menggunakan kalimat imbauan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Berikut ini bisa diperhatikan ya, contoh poster menghemat energi. Hemat air, selamatkan bumi. Indonesia menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Lagu Nyur Hijau menceritakan tentang kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Lagu Nyur Hijau ciptaan R. Maladi. Dalam bernyanyi perlu diperhatikan tempo serta tinggi rendahnya nada. Bisa dilihat ya, pada urutan nada di atas, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Selain itu, ada juga lagu Desaku yang Kucinta ciptaan El Manik. Nah, berikut ini ada teks lagu Desaku yang Kucinta. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan anak telanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Demikian tadi pembahasan materi pembelajaran tematik tema 4B subtema 1 sumber energi. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.